Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas pertemuan 3 ya. Jadi saya akan membahas tentang neraca masanya, bagaimana kita menganalisis sebuah sistem ya. Akhirnya kita membuat sebuah neraca massa di mana ketika kita membuat neraca massa itu harus ada asumsi-asumsi ataupun pernyataan di awal ya terkait bagaimana kita akan membuat persamaan neraca massa yang ada di sistem ataupun terkait sistem yang sedang kita analisis ya. Nah, tugas kemarin ini ya. Jadi di sini ada sebuah mixer ya. Ada sebuah mixer di mana ada dua jenis fluida ya. F1 dan F2 dengan suhunya masing-masing T1 dan T2 gitu ya. Di mana mixer ini dilengkapi dengan pendingin gitu ya. Dilengkapi dengan pendingin di mana pendingin yang digunakan itu kalau ininya alatnya dia menggunakan jaket pendingin ya. Kalau kalian masih ingat terkait pendingin terutama di reaktor ya, ada dua jenis untuk reaktor itu, ada model jaket ya, jaket, dan juga ada yang model coil. Nah, kapan kita menggunakan coil, kapan kita menggunakan jaket. Nah, sebelum saya lanjut ya ke neraca massa, untuk mengingatkan kembali kalian ya, penentuan sebuah reaktor itu jika dia pengen dijaga suhunya tetap ataupun isotermal, biasanya dia menggunakan pendingin ataupun panas tergantung jenis reaksinya, isotermal ataupun eksotermal gitu ya. Nah, jaket digunakan pada reaktor, entah itu jaket pemanas atau jaket pendingin, ketika luas transfer panas yang dibutuhkan itu lebih kecil daripada luas reaktornya ya, luas penambang reaktornya. Diingat-ingat ya. Jadi ketika luas kebutuhan transfer panasnya itu lebih kecil daripada luas penampang reaktornya, maka Anda menggunakan jaket. Nah, sebaliknya, jika luas transfer panasnya itu yang dibutuhkan, luas transfer panas yang dibutuhkan itu lebih besar daripada luas penampang reaktornya, maka Anda akan menggunakan coil. Jadi coil itu tipenya kayak pipa spiral tapi posisinya di dalam reaktor gitu ya. Itu tambahan informasi ataupun tambahan ilmu saja. Nah, di sini selain ada input, dua jenis input ya, terkait dua jenis fluida juga di sana, ada satu output ya, ada satu output dengan variabel F sebagai laju alirnya dan juga T suhunya gitu ya. Dimana cooling water itu lajunya tergantung dari berapa suhu yang diinginkan dalam mixernya, dan juga laju keluaran itu nanti sangat tergantung dari level yang ada di reaktor. Jadi TC dan LC memegang peranan ya dalam mengontrol. Untuk TC mengontrol suhu yang ada dalam mixernya sesuai dengan kondisi operasinya. Untuk LC itu level controller, itu digunakan untuk mengatur level ya dengan cara membuka dan menutup keran output dari si mixer gitu ya. Nah, kita masuk ke neraca massa gitu ya. Dari sistem yang ada bahwa ada dua buah input gitu ya, dan juga satu buah output gitu ya, di mana akumulasi dari massa yang ada gitu ya. Akumulasi dari massa yang ada itu adalah input dikurangi dengan output, itu kan ya konsep dari neraca massa ya. Jadi neraca yang terakumulasi itu nanti akan sama dengan input dikurangi dengan output, di mana laju alirnya ini sebelumnya mungkin ada beberapa teman dari mahasiswa yang sudah membaca gitu ya terkait neraca massa ini gitu ya, bahwa F itu adalah laju alir. Laju alirnya itu bersifat volumetrik. Jadi kalau kita mau merubahnya ke massa, maka ada kaitannya dengan berat jenis dari masing-masing fluida gitu ya. Oke, kita coba ulas gitu ya. Nih, kita buka whiteboardnya. Oke, tadi kita contek dulu sebentar. Nah, ini ya, ini sistem yang akan kita analisis ya. Jadi konsep neraca massa ya, kalau NM secara general gitu ya, secara general itu kan mass input
dikurangi mass output itu nanti akan sama dengan massa yang terakumulasi gitu ya. Nah, kita pindah massa terakumulasinya ke depan ya. Jadi M akumulasi itu nanti akan sama dengan M input dikurangi dengan M output ya. Nah, massa yang terakumulasi itu apa? Berarti kan perubahan massa yang terjadi gitu ya. Perubahan massa yang terjadi di dalam mixer ya, di dalam mixer, ataupun perubahan massa per satuan waktu yang ada di dalam tangki mixer, sehingga perubahan massanya adalah D. Di sini M ya, M yang ada dalam mixer ya, per perubahan waktu itu nanti akan sama dengan massa yang masuk itu kan laju alirnya ya, F1 ditambah F2 ya kan, ini ada kurung di sini, dikurangi dengan F ya, kan gitu. Nah, ini rumus awal ya, rumus awal dimana kita belum menerapkan pernyataan ataupun asumsi apakah apa saja asumsi yang kita gunakan di dalam kita membuat neraca massa. Nah, di sini F itu lajunya kan volumetrik ya, volumetrik. Jadi F itu kan laju volumetrik ya, volumetrik, di mana satuannya itu adalah, kalau volumetrik ya berarti debit ya, berarti bisa liter per sekon atau meter kubik per sekon atau liter per jam. Nah, ini si liter meter kubik ini kan satuan volume, sehingga harus kita ubah ke massa. Nah, kaitannya dengan massa jenis apa gitu ya, sehingga kalau rho itu kan massa per volume ya, benar ya, kan massa per volume, sehingga untuk merubah si F agar menjadi massa gitu ya, sehingga untuk mendapatkan M itu akan sama dengan F dikali dengan rho. Ini ya, yang akan kita terapkan di persamaan yang ini. Oke, kita ke next page ya. Nah, dari sini tadi kita clear ya, Nah, dari persamaan dm per dt tadi sama dengan F1 plus F2 dikurangi, ini dikurung ya, dengan F ya, dimana laju volumetriknya kita ubah ke massa, sehingga di sini F1 kita kalikan dengan rho 1 ya, tambah dengan F2 dikalikan dengan rho 2 ya, dikurangi dengan F dikalikan dengan rho ya. Di sini masih dm per dt. dm per dt itu dimana M-nya itu kan kalau kita nanti akan mengaitkan dengan persamaan yang ada di kanan gitu ya, berarti D dikali volume reaktor dikalikan dengan
rho-nya, gitu kan? Ini dt. Nah, ini nanti F1 dikali rho 1 ditambah F2 dikali rho 2 gitu ya, dikurangi F dikali rho. Semoga ini bisa terbaca ya, tulisan saya nggak bisa pernah bagus. Nah, di sini kita perlu melakukan ataupun membuat asumsi ya, Jadi asumsi itu penting ya, penting gunanya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan sebuah persamaan. Nah, asumsi yang kita gunakan yang pertama, bisa kita nyatakan bahwa dua jenis fluida ini berbeda. Kalau kita nyatakan bahwa dua jenis fluida ini berbeda, maka persamaan ini selesai sampai di sini. Persamaan ini selesai sampai di sini. Namun kita pengen menyederhanakan persamaan ini sehingga kita asumsikan bahwa nilai rho-nya untuk semuanya rho-nya itu nanti konstan. Kita pengen rho-nya konstan ya. Kita pengen rho-nya konstan sehingga nilai rho-nya itu rho input untuk fluida 1, fluida 2, output dan juga yang ada di mixer itu nilainya sama gitu ya, nilainya sama. Sehingga persamaannya bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan. Dari tadi rho d yang akumulasi ya, dt sama dengan F1 kali rho 1 tambah F2 kali rho 2 ya, dikurangi F dikalikan dengan rho. Nah, karena nilai rho tadi kita asumsikan konstan gitu ya, sehingga nilai rho di sini yang tadinya dia mengalami perubahan, dia menjadi konstanta, sehingga dia harus keluar dulu dari persamaan diferensial ya, dp per dt sama dengan, nah di sini nilainya kita sudah pakai nilai yang konstan gitu ya, F2 menjadi rho dikurangi F dikalikan dengan rho ini ya, sehingga rho ini bisa kita kan sehingga persamaannya menjadi dp per dt akan sama dengan F1 plus F2 dikurangi dengan F. Itu ya. Nah, ini nanti tergantung nilai dari masing-masing variabel input dan juga variabel outputnya. Sampai sini nih udah selesai ya neraca masanya ya, sampai di sini aja. Nah, kalau nanti mau dikembangkan lagi ya sampai menentukan ketinggian ya, perubahan ketinggian yang ada di dalam mixernya, itu bisa kita breakdown lagi ya dari P itu. Misal kita breakdown lagi dari persamaan dp per dt sama dengan F1 ditambah F2 dikurangi F ya, dimana volume itu kan kalau kita anggap sebuah tabung lah ya gampangnya. Jadi kita anggap mixernya itu, jadi di sini kita pasang asumsi lagi, asumsi bahwa mixernya itu sama dengan tabung, sehingga volume tabung ya, itu sama dengan
luas alasnya, atau kita anggap sebagai alas ya, dikalikan dengan tinggi ataupun panjang di sini. Sehingga di sini ya, tinggi ini adalah di sini ini adalah tinggi cairan ya. Sehingga persamaannya tadi yang ini ya menjadi dH dikalikan dengan A ya, dibagi dt sama dengan F1 plus F2 dikurangi dengan F. Nah, karena A ini nilainya konstan ya, luas penampangnya, dalam artian bahwa mixer itu tidak mengalami perubahan ukuran ya. Beda dengan H ini adalah tinggi cairan. Sehingga A itu nanti bisa keluar dari persamaan ini dH per dt sama dengan F1 plus F2 kurangi dengan F. Ya. Sehingga persamaannya nanti akan menjadi tadi ya, A dH per dt sama dengan F1 ditambah F2 dikurangi dengan F. Sehingga persamaan untuk perubahan tinggi cairan per satuan waktu yang ada dalam mixer itu sama dengan F1 plus F2 min F per ya. Ini pengembangan dari neraca massa ya, kita bisa dapat perubahan volume per satuan waktu dan juga perubahan tinggi cairan per satuan waktunya gitu ya. Itu konsep sederhana ya dari persamaan ataupun sistem yang kita analisis tadi ya. Nah, kalau saya lihat dari beberapa tugas kalian itu kok kemana-mana gitu ya kerjaannya. Saya nggak tahu tuh referensinya dari mana, referensi dari teman gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya beberapa tugas kalian ada yang keliru dalam mengerjakan gitu ya. Oke, mungkin itu terkait pembahasan untuk neraca massanya, untuk neraca energinya, nanti bisa kalian pahami dari apa yang saya jelaskan terkait neraca massanya ya. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.